Lagu gugur bunga menggema, memanggil makhluk dari dunia lain yang tak terlihat. Menyimpan rahasia yang hanya terungkap saat jarum jam berdentang tengah malam. Bayangan pepohonan menari, menyembunyikan tatapan hampa dari makhluk tak kasat mata. Oke, kembali lagi di Zona Misteri segmen horor. Tempat di mana kita bakal bahas cerita-cerita seram yang bikin bulu kudukmu merinding. Nah, kali ini kita nggak cuma menyusuri lorong gelap rahasia yang tersembunyi di balik gedung-gedung tua, tetapi juga menyusuri misteri di salah satu kampus legendaris yang ada di Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau biasanya disingkat dengan nama UGM yang berdiri megah di jantung kota Yogyakarta bukan sekedar kampus tempat para mahasiswa menimba ilmu. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah bangsa dengan arsitektur yang memadukan antara sentuhan klasik dan modern, serta lorong-lorong yang masih menyimpan jejak waktu. Di setiap sudutnya, dari balairung UGM yang tua sampai bundaran Fakultas Teknik yang sunyi, ada cerita yang terukir, kisah-kisah yang kadang tidak hanya bisa dijelaskan oleh logika. Katanya ya, ada mitos yang beredar kalau di bundaran itu, tepat di tengah malam, semisalkan ada orang yang berani menyanyikan lagu gugur bunga, maka bakalan muncul sesuatu. Tapi apakah benar? Atau cuma cerita aja yang dibuat-buat, ya biasa ya, buat nakut-nakutin mahasiswa baru gitu kan, biar parnoan. Jadi gimana menurut kamu? Udah mulai penasaran belum sama kisahnya? Wait, tunggu dulu. Sebelum itu kisah horor kali ini sudah diulas ya di websitenya Zona Mahasiswa. Jadi kamu bisa langsung cek di sana. Lebih tepatnya di segmen Zona Misteri. Jadi nanti langsung dibaca aja. Sedikit reminder lagi sebelum kita masuk ke ceritanya. Kalian siapkan dulu cemilan, minuman, dan ambil posisi paling nyaman. Bersiaplah. Karena sebentar lagi zona horor akan. Gedung Balairung UGM, gedung megah yang menyimpan sejarah dan rahasia kelam. Dulu, gedung ini itu digunakan ketika masa penjajahan. Konon, arwah seorang menir Belanda ini masih bergantayangan di sana. Gedung Balairung UGM adalah gedung bersejarah yang terletak di kampus UGM Yogyakarta. Gedung Balairung UGM memiliki arsitektur yang unik dan juga khas. Kenapa? Karena bangunannya ini berbentuk persegi panjang dengan 2 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai ruang pertemuan, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai ruang kuliah. Gedung ini juga memiliki sebuah menara yang berfungsi sebagai tempat lonceng dengan kemegahan dan keindahan bangunannya. Ternyata Balairung ini menyimpan kisah mistis di dalamnya. Menir Joseph adalah hantu seorang pria Belanda yang dipercaya gentayangan di gedung rektorat Universitas Gadjah Mada. Konon,
Sosok ini masih ada di kampus UGM dari masa penjajahan sampai detik ini. Cerita ini dimulai dari 2 orang mahasiswa yang sedang nongkrong di gedung tersebut. Mereka berdua memang masih belum ada niatan nih buat pulang dan memutuskan untuk ngobrol dulu meskipun mereka tahu waktu sudah mulai malam. Bro, kamu tahu nggak? Katanya ada hantu menir Belanda yang ada di Balairung. Kalau kita lembur, katanya dia suka muncul. Halah, ngapain juga kamu percaya? Palingan itu juga cuma cerita iseng doang. Tiba-tiba terdengar langkah berat yang mendekat, diiringi suara nafas yang berat. Sosok pria tua berpakaian rapi dengan jas klasik datang menghampiri dan duduk di dekat mereka. Bolehkah Ai bergabung di sini sebentar? Tentu Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Aku sering datang ke sini. Tempat ini penuh kenangan. Obrolan berlangsung ringan. Perlahan-lahan suasana mulai berubah. Angin malam yang tadinya biasa aja sekarang bertiup lebih dingin dan lampu tampak meredup perlahan. Pak, Bapak dulu kuliah di sini. Oh, tentu. Aku sudah ada di sini sangat lama. Dimas merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Bulu kuduknya mulai berdiri seperti ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Nah, Dimas ini berbisik ke Rian. Kok rasanya aneh ya? Udara tiba-tiba jadi dingin. Alah, kamu terlalu banyak mikir, Dim. Tak disangka, ballpoint Rian itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Saat mengambil ballpointnya, pandangannya membeku. Mata Rian terpaku pada sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Di ruangan itu secara logis seharusnya ada 3 orang. Dan dengan demikian, 3 pasang kaki yang menapak di lantai. Namun, yang terlihat itu hanya 2 pasang kaki. Dim, kok cuma ada 2 kaki? Mata Dimas mengikuti arah pandangan Rian. Mereka berdua menatap kaki pria tua itu. Tubuh kakek itu seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dimas membisik. Lihat kakinya ngambang. Kalian sudah sadar rupanya. Di malam itu, Rian dan Dimas menyadari bahwa mereka telah berbincang dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia yang sama. Karena di balik senyum ramah dan gestur sopan, ternyata tersembunyi keberadaan yang tidak semestinya ada dalam dimensi ini. Lampu tiba-tiba padam dan ada suara benda terjatuh. Rian! Lari! Suara langkah tergesa-gesa, napas memburu. Suara pintu dibuka paksa diikuti suara gemuruh angin yang tiba-tiba berhenti. Sejak malam itu, Rian dan Dimas tidak pernah lagi berani menetap di rektorat di atas pukul 10 malam. Kisah ini pun menjadi bagian dari bisikan legenda kampus. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang terlihat itu adalah nyata. Dan tidak juga semua yang menyapa adalah manusia. Kisah berikutnya datang dari Bundaran Teknik UGM. Ceritanya dimulai di era tahun 90-an. 2 mahasiswa yang kita sebut aja namanya Dias sama Joko. Joko ini anak Jogja asli, sedangkan si Dias mendatang dari Jakarta. Mereka berteman, deket banget bahkan, udah kayak perangko aja. Dimana-mana nempel terus. Suatu malam, rencananya mereka lagi ngerjain tugas makalah.
barengan gitu kan. Ya udah sewajarnya lah ya, tugas bareng gitu kan, kerja kelompok. Nah, mereka berencana untuk ngerjain ini di kampus. Tapi ya namanya mahasiswa ya kan, kadang rasa malesnya itu tinggi banget. Nah, bukannya fokus mengerjakan makalah, si Joko ini malah ngelamun dan kedistrak. Dia tiba-tiba itu nyeletuk. Lo tahu nggak sih? Katanya nih ya, kalau misalkan kita nyanyi gugur bunga di bundaran teknik UGM tengah malam, itu bakal ada penunggunya yang muncul. Ah, masa sih? Gimana kalau kita buktiin? Palingan juga cuman rumor yang dibangun senior-senior buat nakutin kita. Ini beneran guys, emang sih gue dapet ceritanya tuh dari senior. Tapi kayaknya beneran ini Dias. By the way, lu gak usah ngikut logat gua dah. Fales banget. Oke, gue selau. Gue Wallace, santai, tenang aja, relax. Serah lu lah, Jok. Gimana kalau kita buktiin aja deh ke tempatnya langsung? Oke, siapa juga yang berani? Takut maksudnya? Di malam itu juga, sekitar jam setengah 12 malam, mereka ini berangkat buat ngebuktiin cerita urban legend tersebut. Suasana kampus waktu itu sepi. Cuman ada suara jangkrik dan angin yang sesekali bikin bulu kuduk berdiri. Mereka jalan pelan ke bundaran. Bundaran itu kosong. Tapi rasanya mereka berdua kayak ada yang ngawasin. Waktu itu jam hampir menunjukkan di jam 12. Joko sama dia sudah berdiri di tengah bundaran. Sudah siap dengan segala risikonya. Dan dengan suara pelan Dias ini mulai menyanyi. Gugur satu tumbuh 1000. Awalnya sih biasa aja mereka berdua. Sangat yakin lah kalau cerita tersebut cuma mitos, hayalan. Tapi tiba-tiba Dias berdiri tegak, kaku, suaranya makin lama makin keras, penuh hormat. Seperti lagi upacara beneran. Nah, tiba-tiba suara desir angin keras dan bisikan samar ini terdengar di telinga mereka berdua. Suara jeritan pelan berubah menjadi tawa seram, diiringi suara langkah kaki yang berat dari kejauhan. Nah, Dias ini masih berdiri kaku karena masih kaget gitu. Tatapannya kosong. Walaupun diguncang sama Joko, tapi Dias ini hanya berbisik pelan. Loh, Dias, woi, lo kenapa diem aja? Woi, jawab. Ketakutan mereka memuncak di saat melihat penampakan mengerikan di sekitar bundaran. Hantu para korban penjajah terlihat jelas dan salah satunya itu bahkan kepalanya terpenggal dari tubuhnya. Usai kejadian seram tersebut, Joko dan Dias berusaha keluar dari bundaran Fakultas Teknik UGM. Meskipun mencoba arah yang berbeda, mereka tetap kembali ke bundaran yang sama. Seolah mereka ini tersesat. Kedua mahasiswa tersebut terjebak dalam situasi yang sungguh mengerikan. Meski akhirnya berhasil lolos dari bundaran, pengalaman mengerikan di bundaran Fakultas Teknik UGM membuat Joko dan Dias sangat trauma. Mereka gak berani lagi untuk kembali, apalagi melakukan hal yang sama. Nah, Sobat Zona, itu adalah beberapa kisah horor ngerinya gedung Balairung UGM hingga mitos di bundaran Fakultas Teknik. Kamu percaya nggak sama cerita horor yang tadi? Atau bahkan jangan-jangan pernah mengalami kejadian yang sama?
Coba kamu komentar di bawah ya. Buat kamu yang pernah mengalami kejadian horor di kampus atau sejenisnya, bisa tuh DM cerita kamu ke Instagram @zonamahasiswa.id. Jangan lupa zonamahasiswa.id. Nah, nanti cerita-cerita horor dari kamu akan kita bacakan satu per satu. Jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Karena bisa jadi mereka ada di samping kalian.